Orang selingkuh itu bukan karena pasangannya. Ini penjelasan saya. Istilah pelakor alias perebut laki orang kerap dihubungkan dengan perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga. Fenomena perselingkuhan yang sering terjadi dalam rumah tangga rupanya dapat dijelaskan dalam kajian sains. Ada beberapa alasan yang membuat seseorang itu memutuskan menyelingkuhi pasangan. Mulai dari gangguan kepribadian, kemudian trauma masa kecil, pengaruh media sosial, dan kontrol diri yang buruk. Sementara itu, alasan paling umum kenapa pasangan yang menikah memilih untuk selingkuh ialah frustasi dalam pernikahan dan tidak puas dalam rumah tangganya. Dalam beberapa kasus, ternyata orang-orang yang berselingkuh itu karena suatu alasan yang rumit. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan rumit yang dimaksud. Yang pertama, selingkuh bukan berarti tidak bahagia. Seseorang yang selingkuh dari pasangan sering dikaitkan dengan perasaan tidak bahagia dalam menjalani hubungan bersama dengan pasangannya. Namun, menurut saya, orang yang berselingkuh sebenarnya sedang melarikan diri dari masalah lain atau mencari jati diri. Bagi mereka yang mencari jati diri atau menghindari masalah perselingkuhan, selingkuh itu cenderung menjadi tanda masalah. Saya umpamakan perselingkuhan itu seperti efek lampu jalan, di mana seorang pria mabuk itu mencari kuncinya yang hilang. Tetapi dia mencari bukan di tempat di mana ia menjatuhkan kunci itu, melainkan di tempat yang terkena cahaya atau efek lampu hijau di jalan. Nah, masalahnya adalah dia hanya orang mabuk yang pencariannya itu sia-sia. Kita pasti akan selalu menemukan masalah baru dalam pernikahan. Arti dari perumpamaan itu adalah kunci yang hilang itu ibarat jati diri yang dicari di tempat orang lain dengan perselingkuhan. Bukannya menemukan jati diri, kebanyakan perselingkuhan itu malah mendatangkan masalah lain. Kemudian yang kedua adalah selingkuh tidak berhubungan dengan penampilan atau kepribadian pasangan. Menurut survei yang dilakukan Victoria Milan, untuk mengetahui orang yang selingkuh, pria ataupun wanita yang selingkuh itu mengaku memiliki pasangan yang lebih menarik dibanding selingkuhannya. Dari 4.000 pengguna situs, sebagian besar pria mengaku memiliki istri yang lebih menarik dan mumpuni dibanding selingkuhannya. Hanya 25% pria yang mengaku selingkuhannya itu lebih menarik. Kemudian yang ketiga adalah selingkuh itu tentang peluang atau kesempatan. Dalam sebuah survei yang dilakukan MSNBC, semua orang yang sudah menikah itu bisa selingkuh. Tidak peduli berapa umurnya, apakah sudah memiliki anak atau belum, dan dari latar belakang apa. Survei ini juga menemukan sebagian besar pelaku perselingkuhan itu memiliki kesamaan, yakni mereka dihadapkan dengan godaan atau godaan untuk berselingkuh dalam pengertian yang terbit oleh sebuah jurnal internasional yang melibatkan 423 orang. Dia menemukan bahwa pria dan wanita berselingkuh karena alasan oportunistik. Alasan yang sering digunakan ketika kedapatan selingkuh adalah saya digoda atau ada orang yang benar-benar ada untuk saya. Hal inilah yang kemudian terjadi dan memicu orang tersebut berselingkuh. Sebab pada kesempatan yang ada kesempatan yang datang kepadanya. Yang keempat adalah sifat alamiah versi anak-anak. Ada yang menyebut bahwa salah satu pasangan itu menunjukkan rasa takut untuk ditolak atau diabaikan. Mereka justru cenderung dapat berselingkuh. Hal itu sesuai dalam konteks attachment theory. Dan
beberapa penelitian lainnya juga telah mengkonfirmasi bahwa gaya keterikatan individu yang terbentuk pada masa bayi dan anak-anak berdampak besar untuk hubungan cintanya di masa mendatang. Hal ini merupakan proses yang sebagian besar itu terjadi secara spontan dan tanpa usaha, dan mereka mungkin telah dibentuk oleh faktor biologis atau pengalaman anak seusia dini. Jadi perselingkuhan itu bisa terbagi dengan banyak sebab. Terkadang ada yang menyalahkan si pelakor, kadang ada yang menyalahkan si suami, namun banyak pula yang menyalahkan si istri. Memang semuanya itu bisa salah. Terkadang istri juga lalai untuk menjadi pribadi seorang istri yang baik dan patuh kepada suami. Terkadang suami juga lalai untuk menjadi seorang suami yang bisa menjadi teladan dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Jadi dengan video ini saya mengajak Anda, para bapak dan ibu, yuk saling bercermin diri demi keluarga masing-masing, supaya pondasi keluarga ini semakin kokoh. Karena keluarga itu ibarat pohon, semakin tinggi pohon itu maka semakin kencang anginnya. Begitu pula dengan keluarga, semakin lama usia perkawinan semakin kencang pula godaannya. Nah, bagi Anda yang ingin konsultasi tentang masalah rumah tangga Anda, silakan Anda hubungi nomor WhatsApp di layar video ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat.